Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu sudah berjanji kepada kita bahwa doa seperti apapun Allah akan mendengar, karena Allah itu begitu dekat kepada seorang hamba. Tidak mungkin doa ibu tidak dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan, cuma mungkin waktu dan bentuknya saja yang tidak sama. Perempuan itu kalau 3 orang ketemu bu, hebohnya macam sekampung dia. Dia menor nyari kaki kok. Padahal tak nyari. Iya tak ada. Nah ledeh kok. Pon ngobrolnya normal. Kalau ngobrolnya itu masih tinggi nadanya Pak, itu normal Pak. Tapi kalau suaranya udah kecil, iya tak. Jelas itu Pak. Siapa yang diomongin? Muntah lagi dalam tuana. Semakin kecil suara perempuan makin paham deh Pak. Jadi mau dereng bini sambil cek ngocek. Jamnya lerek ke sebelah. Di makin di. Anu apa? Biasalah. Mari awe. Anu itu. Kodong atun ku macet ini. Encan siapa sih? Hadratul Qurama, para alim, para kiai, terkhusus kepada akhina as-saghir fillah, ismukum Muhammad Nur Hadi, Kiai Haji Muhammad Nur Hadi, pengasuh pondok pesantren Darussalam Malang, sekira tanggal 6 kemarin September pulau teng Malang, berarti 1 bulan. Pas paham cak coba sampean. Oke, tinggal kula tungi ngewaduan saus. Pimpinan Majelis Minadz Zulumati Ilan Nur, mulai dari pimpinan pusat sampai ke seluruh cabang. Saya nggak bakal lama tuh cerita. Setelah saya mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, tidak mungkin kita berduduk bersama Pak. Seongko guna gula kalau berpanjenengan setia juga pintok bisa akhirnya kiat aku longku. Ada yang nggak paham bahasa Madura ya? Oh ya payah mundirnya. Ya patungin ketimbil lagi. Pun tak ganti mawon gitu. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, tak mungkin kita bisa duduk bersama. Karena Allah masih mencintai kita hambanya. Walaupun Majelis Minadz Zulumati Ilan Nur mengundang kita, tapi kalau Allah tidak berikan kelembutan di hati, tidak mungkin kita dengan ringan melangkah ke sini. Maka bersyukurlah kepada Allah, sebab Allah itu sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sampun ngendikan Pak. Allah sampun dawuh. Allah lastari adilbu. Allah sudah menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah itu menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita, tidak mungkin kita mau ke sini. Maka semoga yang hadir ini, yang semata-mata karena kasih sayang Allah, mudah-mudahan di hati kita timbul benih-benih kasih sayang di antara sesama hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan hatinya dilembutkan oleh Allah. Mudah-mudahan setelah hatinya lembut, ibadahnya lebih baik, amal solihnya juga lebih baik, dengan tetangga juga lebih baik, dengan orang lain juga pasti lebih baik. Orang yang paling dekat dengan kehidupan kita itu keluarga kita. Saya duduk apa berdiri Bu?
Mbon leki sampean mun ngabas kula bah jatuh cinta payah leki. Ngoten. Jenengan kan insyaallah sering lihat saya di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Nggak apa-apa, boleh lihat sekarang mumpung nggak ada istri saya. Wong kula niki saya ini suami paling baik kalau di rumah. Paham bahasa saya? Saya ini suami paling baik kalau di rumah. Kalau di luar, kesep. Jadi sebenar-benarnya ini masih Rabiul Awal ya. Akhir Rabiul Awal. Ya mungkin kita sudah masuk di Rabiul Tsani. Saya mau cerita sebentar. Kiai Saifuddin itu rasanya baru kemarin meninggalkan kita. Kita tidak hanya sekedar mengenang dan mengingat namanya, tapi benih-benih kesalihannya hari ini ada. Lah guru kita pernah menyatakan bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang salih, orang tua yang baik itu akan melahirkan anak-anak yang salih dan baik. Malam ini saya bertemu dengan putra Allah yarham. Wajahnya persis, akhlaknya juga persis. Kalau bicara sedih, bukan cuma putra putrinya dan jamaahnya yang bersedih, tapi saya juga bersedih karena saya baru bertemu beberapa bulan, padahal beliau sudah merencanakan bertahun-tahun ketemu saya. Tapi memang itulah takdir Allah. Mau sehebat apapun kita meniatkan dan merencanakan, tapi kalau Allah itu masih belum mau, semuanya bisa terjadi karena atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya para jamaah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita ini akan menumbuhkan benih-benih kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita ini mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diawali dengan zikir yang indah. Orang itu kalau hatinya dan lisannya sudah terbiasa berzikir, hatinya baik. Hatinya pasti lembut dan jiwanya pasti ditenangkan oleh Allah. Boleh saya tanya sama ibu? Bu, milih kaya apa miskin? Marah apa bener tuh? Nah gini-gini, mending kaya apa miskin? Mending miskin apa kaya? Mata duitan Pak. Pak, mending kaya apa miskin Pak? Mending miskin apa kaya? Baik, lah pada ben lagi nanti. Saya tanya, mending kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Yakin enggak dengan jawabannya nih Pak Yai? Nah, kulo kok boten yakin ngoten. Kok saya malah nggak yakin dengan jawaban sampean. Saya tanya, mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Baik Pak Kiai, mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Nah kan biar bahagia tau. Lah Gusti Allah niku sampun ngendikan ta Bu, Allah sampun dawuh. Allah sudah menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, barang siapa yang lupa dan lalai untuk mengingat Allah, lupa untuk berzikir karena kesibukan hidup, sibuk mencari rezeki, sibuk mencari harta, sampai lupa mengingat Allah, sampai lupa sujud kepada Allah, sampai lupa untuk menghadap kepada Allah. Padahal Allah yang menciptakan dirinya, yang menjamin rezekinya, yang membuat rasa aman ketika dia takut, yang menghilangkan rasa gundah gulana ketika dia bersedih, yang menghilangkan keruwetan dalam hidupnya, itu kan Allah.
Tapi ingat kata Allah, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling atau lupa untuk mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku jadikan bagi mereka kehidupan yang sulit. Hartanya banyak tapi hatinya tidak tenang. Uangnya berlimpah tapi nyaris tidak ada kata bahagia. Persoalannya di mana? Ternyata dia menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi walaupun hidup kita tidaklah berlimpah jabatan, tidak berlimpah harta, walaupun rezeki yang dilihat sedikit, tapi diawali dengan rasa syukur kepada Allah, itu luar biasa, Bu. Kalau ibu tadi menyebut kata miskin, miskin itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Miskin dalam artian apa? Jangan sampai kita ini miskin harta tapi miskin syukur juga kepada Allah. Walaupun kita hartanya nggak banyak, tapi mengayakan diri dengan syukur kepada Allah, itu luar biasa. Ada orang yang hidupnya banyak kekayaannya, tapi kok hidupnya sempit. Selalu mengeluh dan mengeluh kerjaannya. Dia tidak mengawali hidup dengan rasa bahagia. Padahal kebahagiaan itu ukurannya adalah ketika dia mampu bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Kita sedang dididik seperti itu. Faham, Bu? Berarti kalau paham ceramahnya selesai. Lah kan bagi waktu sama beliau, Bu. Lah beliau jauh-jauh dari Malang toh. Jauh-jauh dari Malang. Kalau saya kan hampir tiap waktu ketemu ibu, walaupun hanya lewat HP, nggak apa-apa. Sing penting manfaat. Doakan saya banyak istri, amin. Ya marah apa, Bu? Jangan bini tak lama tu akidah yang kok minta ngembian tadi. Tadi kan aja aku. Ini gurau, guyon saja, Bu. Kalau Kak jenengan berapa? Anaknya baru 2. Anaknya baru 2, istri udah 3. Enggak, saya guyon, Bu. Saya ini suami paling setia, Ibu. 25 tahun pernikahan saya itu. Bu. Ibu. Kapan terakhir minta maaf sama suami? Astagfirullahaladzim. Lebaran, Bu. Setahun sekali, Bu. Ini kok mirip orang haul gitu loh. Waduh, bener-bener ngeholin setahun sekali ya. Pak, terakhir minta maaf sama istri kapan, Pak? Padeh. Warna tega gula makin sekecil. Kalau yang beli sering dina. Bu. Bu. Mending ibu mati duluan apa suami? Geluk. Masalahnya kayak apa? Acem cek besin ke lagi noroh. Bu, mending suami meninggal duluan apa ibu? Jadi ngaki, Pak, jadi ngaki. Ada macam letak lebur ke lagi nore. Mending istri duluan yang meninggal atau apa? Mending suami apa istri yang mati duluan? Tuh. Ini suami istri ternyata sudah tidak saling mencintai. Untuk apa rumah tangga ini dipertahankan? Hari jan panas segelu. Nah, namanya manusia itu mesti minta yang seneng-seneng. Kalau manusia itu suruh milih miskin apa kaya, mesti milih kaya. Suruh milih sengsara apa bahagia, mesti milih bahagia. Tetapi cara untuk berbahagia selalu dilupakan. Kita malam ini belajar berbahagia dulu sebentar. Ternyata kebahagiaan itu ketika bangun tidur mampu menghirup udara dengan tanpa alat bantu. Banyak tetangga kita uangnya banyak, tapi mau nafas saja harus beli oksigen. Betul? Lah malam ini nih kita bangun tidur nanti sehat, mata kita memandang, telinga bisa mendengar suara azan. Kenapa kita tidak mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Itu kan rasa syukur kepada Allah. Baru saja bangun tidur, tidurnya kita itu baru bangun dari kematian sesaat loh. Ulah kita kan nggak tahu
Mau tidur sehat, bangun-bangunnya ternyata di dalam kuburan. Lah nggak ada yang tahu, Bu. Lah, asman panjenengan Pak Serah? Kata Sardi. Pak Sardi. Lo kan pada tahun nih. Laku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sardi. Lah Pak Sardi tak kesokan geser tak apa. Ya lah manusia kan. Lah malam ini mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan terbaik yang dicatat sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang belajar bagaimana mencintai Allah, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat Allah menceritakan akan datang segolongan manusia yang berbondong-bondong menghadap kepada Allah dalam keadaan mata yang buta. Mereka berseru kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Segolongan manusia ini berseru kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkan kami di hari kiamat ini dalam keadaan mata yang buta ya Allah. Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu hidup mata kami dapat melihat dengan jelas ya Allah. Mata kami jelas melihat sesuatu di alam raya itu ya Allah. Kenapa di hari kiamat ini kau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah balas, Allah jawab, seperti itulah dulu aku datangkan para nabi mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datangkan kepada kalian ajaran para nabi dan rasul agar kalian menyembah kepadaku, kata Allah, agar kalian taat kepada perintahku dan menjauhkan diri dari hal apa yang aku larang, kata Allah. Tapi kalian pura-pura buta dan tidak melihat itu. Rasul wafat, diganti sahabat, nggak dengar kalian. Selepas itu sahabat wafat, digantikan muridnya sahabat yang dikenal dengan tabi'in, wafat, kalian tidak mendengar. Wafatnya tabi'in digantikan muridnya tabi'ut tabi'in, kalian juga pura-pura tidak mendengar. Kalian pura-pura buta dan tidak melihat. Sampai kemudian datang ulama-ulama setelahnya, datanglah Pak Yai Saifuddin, kalian juga belum dengar, kalian juga tidak melihat, kata Allah. Sampai kemudian datang dari kota Malang Kiai Muhammad Nur Hadi menyampaikan kepada kalian, kalian pura-pura tidak melihat. Maka kata Allah, aku balas perlakuan kalian. Dulu kalian pura-pura buta terhadap Islam, dulu kalian pura-pura buta terhadap Quran. Hari ini aku butakan kalian, kata Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu obrolan kecil waktu saya ketemu dengan Pak Yai Saifuddin selepas saya acara di Haul Akbar di makbarahnya atau di kuburan Said Husin. Obrolan kecil itu Pak Kiai Saifuddin almarhum meminta saya untuk mendoakan kebaikan. Saya jawab, saya ini nggak punya doa yang banyak. Justru saya kesini minta sampean mendoakan saya. Tapi memang disitulah ketawaduan itu muncul. Ternyata Yai Saifuddin yang mampu oleh Allah, diizinkan oleh Allah mendirikan satu majelis yang luar biasa. Tahun ini sudah tahun ke-15, sudah mampu mengumpulkan jamaah yang banyak di berbagai tempat, masih minta didoakan kepada saya yang orang biasa ini. Disitulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a rafa'ahullahu. Barang siapa orang yang punya akhlak tawaddu, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang, tidak menganggap dirinya lebih alim dari orang lain, tidak menganggap dirinya lebih salih dari orang lain,
selalu minta doa dan kebaikan dari orang lain, itu orang tawadhu. Maka janji Nabi, orang yang hatinya tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya, Pak. Tapi waman takabbara, ada orang yang sombong. Sombong itu bukan petang-tang peteng-teng di tengah jalan, Pak. Sombong itu banyak jalurnya. Ketemu dengan orang lain, ngapunten mohon maaf, ngerasa lebih tahu. Duduk dengan orang lain, ngerasa lebih hebat. Bercakap dan ngobrol dengan orang lain, ngerasa lebih pintar. Itu kan bahaya, Pak. Maka kenapa kemudian kita berkumpul di majelis zikir? Agar hatinya lembut, agar rasa sombongnya hilang, agar perasaan-perasaan yang lain yang merusak hati, merusak jiwa dan merusak pikiran itu ditinggalkan. Maka saya sampaikan kepada Allah, yarham Kiai Syaifuddin, Anda ini orang baik, layak saya meminta doa dan barokah dari orang-orang baik. Nah, malam ini saya juga minta kebaikan doa dari Anda semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu Sungai Bakau yang dari Parit Koros sampai Parit Lempo, ya kan mesti ada toh Gus, kan ada Parit Kurus, nah, kan beda Parit Lempo can Pak Sam. Saya ke mau Parit Lempo Sam. Nah, berarti saya kena ke Parit Buncit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ibu-ibu datang kemari ini pahalanya besar loh, Bu. Kita ini sedang dilihat oleh para malaikat-malaikat Allah. Nih para kiai, para gus nih sedang dilihat. Saya lupa Pak Kiai kita siapa yang di tengah. Panjenenganipun Kiai Ismoni ini sedang dilihat malaikat maut. Seporana. Sedang dilihat semua, Pak. Wah, cak madura nih ting-ting kula benembian. Oh, ruwa roh. Dot tunggu pengajian ndak ada eko. Non tok roh pana jeling selon bareng e. Guyon dulu ya Pak Yai, guyon dulu karena nanti bagian serius urusan beliau. Kalau saya ini nggak bisa serius, Bu. Saya duduk itu yang nggak gurau itu cuma sama mertua, Pak. Kula saya tak kerja tretan cuma ben mertua selobel. Karena kula kebeter mun legi mertua ya jaga kerja, mertua tak nanda tangan warisan lagi. Lah saya ini menantu terbaik Pak Yai. Saya menantu terbaik. Kenapa? Mertua saya anaknya cuma satu. Istri saya orang Jawa Barat, Bu. Ratin benempian, Ratin bini hula. Mun coba hula tak bini, Bu. Udahlah ambil tak pati ganteng. Abine ring Ratin kan penting Kiai. Dadi mun dua dengo denere. Kemah bade sing tandi bini saya budi. Yang di belakang, anak-anak gadis, saya doakan mudah-mudahan dapat suami yang solih, suami yang alim, yang pinter, yang cerdas, yang kaya. Mohon maaf itu sudah hilang semua. Lah tadi kapi ya. Udah nggak usah aneh-aneh. Kalau doa pernah ibu-ibu pagi-pagi datang ke rumah buat beberapa menit saya ceramah nih Pak. Ngarayongku tandi bini makin kong. Wah, lanjut deh. Bu, suatu pagi dulu menengah akhir. Suatu pagi ada ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya mau curhat Kiai. Bu, usah pulang curhat. Apa masalah ibu? Gini Pak Kiai, apakah doa saya salah kepada Allah? Loh kok bisa salah doa? Enggak serius Pak Kiai, apakah saya ini salah doa sama Allah atau Allah tidak mendengarkan doa saya? Wah jangan begitu. Allah itu tidak pernah bermain-main dalam mengabulkan doa hamba, karena Allah itu sudah menyatakan bagi dirinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu sudah berjanji kepada kita bahwa doa seperti apapun Allah akan mendengar, karena Allah itu begitu dekat kepada seorang hamba.
Tidak mungkin doa ibu tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan, cuma mungkin waktu dan bentuknya saja yang tidak sama. Masalahnya apa, Bu? Begini Pak Kiai, saya sudah menikah 3 tahun, terus suami saya tidak kemana-mana Pak Kiai. Loh, maksudnya? Saya ke pasar ikut ke pasar, saya ke warung ikut ke warung, setiap aktivitas saya suami saya ikut. Loh, itu kan malah bagus. Bukan begitu Kiai, karena ikut saya terus sampai nggak kerja Kiai. Oh, ya bahaya juga jadinya. Gini. Dulu sebelum ibu menikah, apa doa ibu? Saya sudah lupa Kiai. Nggak mungkin lupa, kan baru 3 tahun. Coba ulangi doa apa yang pernah ibu doakan sebelum menikah dengan suami ibu ini. Oh, saya ingat Kiai, waktu saya sholat tahajud berapa kali saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh suami yang baik, yang selalu setia mendampingiku setiap saat ya Allah. Lah itu kan dikabulkan sama Allah. Sampai lagi nata ajailenan. Nah, masih kurang apa toh? Masih kurang baik Allahmu itu. Allah itu kelewat baik. Allah baik tidak? Baik. Kalau Allah itu tidak berbaik hati kepada kita nggak mau duduk bareng, Bu. Dari mana kita melihat Allah menutup aib kita? Kalau Allah tidak menutup aib ibu-ibu, nggak mungkin ibu duduk sebelahan. Padahal tadi yang di sebelah ibu diomongin. Ajo sakudungan biru, jangan sakit. Iya, jangan sakudungan pink rulah kok. Atuh ngingkake jenori kok. Masa ti? Serius Pak, ini kan penyakitnya ibu-ibu Pak. Dari mana Kiai tahu tang bini pada ben kaki? Perempuan itu kalau 3 orang ketemu, Bu, hebohnya macam sekampung dia. Dia menor nyari kaki ti, padahal tak nyari. Iya tak ada. Nah deh kok. Pon ngobrolnya normal. Kalau ngobrolnya itu masih tinggi nadanya Pak, itu normal Pak. Tapi kalau suaranya udah kecil, iya tak. Jelas itu Pak. Siapa yang diomongin? Muntah lagi dalam tuana. Lah ngatan tak Bu? Jen kene suaranya, jen ngerti saya sebelumnya. Masa kakek? Sekele seteki suaranya aku ngerti. Semakin kecil suara perempuan makin paham deh Pak. Jadi mau dereng bini sambil cek ngocek. Yang lerek ke sebelah. Di makin di. Anu apa? Biasalah. Mari abe. Muncul. Anu itu. Kodong atun ku aja ini. Encan siapa sih? Nah itulah perempuan bayangnya. Lah saya datang kemari nih Bu, karena saya sudah nggak tahan diomongin ibu-ibu terus, makanya saya datang ke sini. Ada mulai jelas lah tuh ketunging setia. Lah sekarang kalau ibu-ibu datang ke majelis zikir minadz-zulumati ilan nur, hatinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah baik, penuh dengan kelembutan, ucapannya baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Bu? Oh dari sana. Jadi tadi, oh astagfirullah. Duduk di masjid masih sempet-sempetnya. Oh nah, apa ya? Jatuh ngidina masjid. Lagi ini pan keluar lah. Saya ketunging kiai nak. Tina kata omanan mi ngunceng kok do. Lah ngoten Pak Yai, kan serius niki Pak Yai nggih. Oke. Lah penyakit ibu-ibu tengoten Pak. Penyakitnya ibu-ibu tuh nggak jauh-jauh itu. Yang digosipin pertama pasti suaminya. Kakek le berapa minggu dari lakian, tang laki cerai. Berapa tuh? Berapa saya beri? Ya aku kira jauh dari petong atas ya kan. Kayak nyaman nih kan. Di 500 ya kan. Siapa cokap kabeh? Cokap di mah ya kan. Saya ngotangnya berung ki banyak ya kan.
Selesai menantu, selesai di ngomongin suami, pindah ke mertua. Iya mau ngakiki nyaman matuan ngakiki kibau. Tang mat kaki deh. Kok bener-bener manton kok. Bu. Hentikan itu, Bu. Ambuhit. Ambu. Candeng matur ekem. Nama depan Rasulullah, qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik, kalau tak bisa bicara yang baik, diam. Ibadah yang paling mudah mendiamkan mulut dari kejahatan. Maka kenapa penting zikir? Agar lidah kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau istighfar astaghfirullahaladzim, atau salawatan. Insya Allah hatinya baik, hatinya lembut, lidahnya menjadi lidah yang ahli zikir dan salawatan. Kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, karena dulu kalian membutakan diri dari ayat-ayatku, hari ini aku butakan kalian semuanya sebagaimana kalian lupakan ayatku. Maka aku pura-pura melupakan kalian karena kalian pernah melupakan aku, kata Allah. Maka malam ini walaupun sambil guyon, mudah-mudahan ini kita jadi manfaat untuk semuanya. Kula sambil kerja, sebab mun agak serius dan kula lampau ketunging ibu-ibu. Lanjaki nguncang boleh jual ibu. Apa? Coba dari awal matunging neraka toh ikut. Saya ketunging masuk neraka yang bini, tempak lebih malaikat, cacat lah boleh lebih malaikat. Lo beri setrika boleh, lo berpajoso boleh lebih malaikat. Ku bener-bener yang bini itu. Temon kayak lakin masuk surga dada ikut. Bu, suatu hari boleh minum Pak Yai. Nah, karena waktu saya tinggal 2 menit ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ibu-ibu ada yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan satu pertanyaan untukmu ya Rasulullah? Baik, kata Rasulullah. Apa masalahmu? Begini Rasul, saya ini punya masalah dengan suami saya. Kenapa dengan suami? Suami saya itu ya Rasulullah pelit, cerai Rasulullah. Pola apa dia dina? Lakinya sampai secerai. Jadi kata Rasulullah, kenapa? Karena suami saya pelit ya Rasulullah. Bolehkah saya mengambil uangnya tanpa izin? Nah, jadi kini ngaki ibu-ibu bakau. Kalau kata ibu gimana? Kancan kaki dia. Saya boleh aja. Lagi secara fikih tanya ke sini. Jadi kata Rasulullah, kenapa engkau tidak minta izin kepada suamimu saja? Ya Rasulullah, ya karena memang sifat suami saya seperti itu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Sayyidina Al-Habib Al-Habib Umar Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع.
Samih nih ya Siti. Sambung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kedatangan guru mulia kita Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Semoga hadirnya beliau juga membawa barokah bagi kita semuanya, amin. Amin. Kalau lanjut Habib. Lanjut. Karena ada Habib sama Pak Yayi, jadi waktu saya tinggal 1 menit. Ya pulang ana. Loh. Kok masalah nih gitu. Saya baru datang kok selesai pulang. Bu, lanjut Bu ya. Saya sebelah sini saja Bu. Saya kalah ganteng sama beliau Bu. Jadi kata Rasulullah, kenapa dengan suamimu sepelit itu? Saya kurang paham ya Rasulullah. Enggak apa-apa kata Nabi, kamu mengambil uang dari suamimu tapi secukupnya untuk makanmu dan anakmu. Karena kalau seandainya engkau tidak mengambilnya, engkau jatuh kepada perkara yang Allah haramkan kepadamu. Nah pertanyaannya, suami-suami ini mesti bahagia Pak. Karena pada masa Nabi belum ada yang namanya perawatan kulit, belum ada skincarean, belum ada pedicure dan manicure. Coba ibu bayangkan dan bapak, kalau sampai zaman Rasulullah ibu-ibunya sudah pintar solek, yang sakit siapa? Bapak-bapak Pak. Nah kita ini mesti bersyukur malam ini kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang barokah. Dan yang paling berat adalah bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan. Orang berbuat amal solih banyak, tapi istiqomah dalam kesolehan itu sulit. Banyak orang itu senang baca Quran. Bu, kapan terakhir baca Quran? Beri waktu mending itu, masih mending itu Bu. Kapan terakhir buka Quran? Tadi subuh. Terakhir buka HP kapan? Barusan. Coba kita kalau buka HP tiap menit, tiap jam, kenapa kita tidak belajar membuka Quran sama setidaknya dengan itu, atau bahkan lebih? Kita cenderung selalu mengeluh kepada Allah. Padahal hubungan kita dengan Allah begitu sulit untuk kita perbaiki. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah kita perbaiki, insya Allah hidup kita akan lebih diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu mengeluh dan selalu kurang atas nikmat ini. Sebab nikmat ini sudah lebih dari kata cukup dari Allah Azza wa Jalla. Yang kurang dari hidup kita hanya berterima kasih kepada nikmat-nikmat Allah. Termasuk nikmat besarnya adalah nikmat hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedikitnya kita ini mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Tapi sementara permintaan kita kelak kalau di akhir berkumpul dengan Rasulullah, jalan untuk bertemu beliau sulit untuk kita lalui. Paling akhir, perbanyak salawat Bu. Ibu sambil berdiri sholawatan bisa, sambil duduk bisa, punya wudhu bagus, belum berwudhu pun baik. Sholawat itu berapapun yang ibu baca pasti diterima. Bapak-bapak yang baca sholawat berapapun jumlah sholawatnya pasti diterima langsung. Karena sebelum manusia bersolawat, malaikat dulu yang sholawat. Sebelum malaikat bersalawat, bahkan Allah terlebih dahululah yang membaca salawat untuk kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan Syawal turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sholawat di dalam sholat itu wajib, menjadi rukunnya sholat. Lah kalau saya sama ibu-ibu sholat nggak baca sholawat, batal sholatnya karena rukunnya tidak terpenuhi atau kurang. Di luar sholat, sholawatan kita sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Maka janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang pantas dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang memperbanyak baca sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sempatkan diri untuk selalu membaca salawat agar tumbuh benih-benih rasa cinta kepada Rasulullah dan menimbulkan rasa mahabbah yang luar biasa, agar kelak kita ini tidak sulit di yaumil qiyamah menjumpai kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu baca 1 dibalas 10 oleh Allah, yang sholawatannya 10 dibalas 100, yang baca 100 dibalas 1000, yang baca 1000 dibalas 10.000, yang baca 10.000 dibalas 100.000 oleh Allah. Enggak kurang-kurang itu. Allah Azza wa Jalla selalu mencintai nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain dalam Quran Allah ceritakan Allah memanggil dengan namanya, tapi ketika memanggil kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memanggil dengan nama langsung atau kata Pak Yai disebut dengan isim mujarrad. Allah memanggil Nabi Allah Adam, Allah menyatakan ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Memanggil Idris ya Idris, memanggil Nuh ya Nuh, memanggil Ibrahim bapak moyangnya para nabi ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika memanggil Yahya, Allah memanggil ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Memanggil Nabi Allah Musa, Allah memanggil ya Musa. Memanggil Isa, Allah memanggil ya Isa. Tetapi ketika memanggil kekasih agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu. Allah tidak memanggil ya Muhammad, tapi Allah memanggilnya ya ayyuhar rusul, ya ayyuhal muzammil. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhal muddathir. Fadli. Lantas apa yang menjadi halangan bagi kita untuk sulit bersolawat? Enggak sulit kok. Bu, sebagai penutup, gini, Bapak masih cinta sama istri, Pak? Serius, Pak? Bapak masih cinta sama istri? Berapa persen, Pak? 11%. Mie kan sidik. Bun, Ibu bales. Ibu masih cinta sama suami? Tinggal berapa persen? Pejelas kan lu? Tinggal berapa persen sama suami? Pak, 100% tuh, Pak. Luang punya Bapak tinggal 11. 89%-nya kemana? Cinta istri boleh, Pak. Istri cinta suami juga boleh. Tapi jangan sampai melewati rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta istri, suami cinta istri, istri cinta suami, punya potensi untuk disakiti. Suami pernah nyakitin nggak, Bu? Suami pernah nyakitin nggak? Mana suaminya itu yang nyakitin itu? Suami punya potensi menyakiti istri. Istri pun juga punya potensi menyakiti suami. Makanya jangan mati-matian. Jangan pernah percaya laki-laki, Bu. Bu, jangan percaya laki-laki, karena perempuan penipu. Wah, ngaku korbannya kok.
Wong aku itu kalau di mimbar, oh siapa Ustaz Zain Muhsin, oh singa podium. Itu kalau di podium, Beb. Pulang ke rumah kucing Anggora. Masuk pagar nyet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, baru pulang, Bi? Iya, Mi. Kok baru pulang? Ketemu Habib, Mi. Habib siapa? Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Dari mana? Malang. Kok jauh? Gak percaya aku. Nah ini nanti susah pulangnya nih, Bib. Susah nanti. Anehnya, Bib, istri aneh itu saktinya luar biasa, Bib. Padahal nggak belajar ilmu kesakten, Bib. Saya ini dari kecil sudah ceramah, tahun 87 di pondok sudah jadi wakil kiai. Masih umur 16 tahun sama kiai, ada kamu ceramah kampung anu, ceramah di majelis anu, nggih yai Bandunganipun. Istri saya ini kan udah ceramah puluhan tahun. Istri saya nggak pernah belajar ceramah. Saya ini belajar ceramah puluhan tahun. Saya ceramah cuma 1 jam. Nah istri saya yang nggak pernah belajar ceramah, kalau ceramahin saya bisa 4 jam. Nggak pakai koma, nggak pakai titik, tanya boleh. Wah, pada makin rajin kiai lah. Istri jenengan pripun, Beb? Aman? Sama. Hari maksudnya dia Maria. Habib tinggi, besar, ganteng. Depan istri, iya Mi, iya Mi. Ingat, Bu, nih coba ini tugas yang berat tugas suami, yang ringan tugas ibu. Yang berat itu cari rezeki, cari nafkah. Maka mencari harta, mencari rezeki itu tugas suami. Cuci baju berat apa tidak? Berarti tugas. Masak berat apa tidak? Berarti tugas. Ngasuh anak berat apa tidak? Berarti tugas. Yang ringan punya istri. Pertama, taat kepada Allah, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang paling ringan, ikuti suami. Kalau suami nyuruh masak, ya masak. Main kalah kelareng bini saya. Mumpung garang, Bib lagi ke rumah, cuci baju, Bi. Iya Mi, iya Mi. Aduh. Saya ini dibilangnya ustadz yang paling tapi depan istri. Pernah suatu hari, Bib, jam 1 malam, saya ini memang khusus bulan Maulid ini, Bib. Songko ini khusus bulan Maulid, agak tinggi sedikit, Bib. Nanti pasti ada rebutan kocor, Bib. Jadi karena khawatir panitia nggak nyiapin plastik, tinggal turun songko ini, Bib. Suatu malam, Bib, saya ngetes istri. Bener nggak kata guru saya? Saya pernah berguru kepada salah satu ulama di Damsyik. Jadi kata beliau, kalau bahasa Indonesianya, kamu pasti akan kalah oleh kehebatan istrimu. Lah, kok bisa? Akhirnya saya tes. Pulang dari pengajian, saya nyimpen uang 300.000 di sini. Di dalam songkok nih, kayak dalam nih, Pak. Sampai dalam telur atau sebu. Ampun, masuk rumah deg-degan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mi, iya tahu. Buka pintu. Jam 1 malam, Bib. Mata masih terpejam tapi tahu. Apa Mi? Pulang pengajian kan? Enggak. Kok? Iya, kalau pengajian kan pasti dikasih bisyarah, ada amplop. Ada amplop gak sih? Ya, mungkin anu tak torona saya. Yang kerja bakti di nanti. Jangan manjat nyior bae saya. Mandole opaan. Kin seporan aja. Udah berapa menit ceramah saya, Had? Nggak boleh lama-lama, Had. Ini bayaran saya mahal loh. Ini nanti dipotong saja bagian ini, Had. Saya mau cerita ada satu Habib Hinduan. Kalau ingat saya ngakak-ngakak sampai hari ini. Nah, udah.
Saya nggak perlu sebut namanya, nanti dipotong Jong ya. Takut Habib Hinduan marah dengan saya nanti. Jadi ceritanya Beb, ada satu Habib Hinduan ketemu sama anak di salah satu kecamatan. Assalamualaikum ya Siti, waalaikumsalam Beb. Kefalik, alhamdulillah khair katanya. Ngakak belum cerita. Ada apa Beb? Anak mau cerita sama sampean. Cerita apa? Jadi kiai itu boleh bayar ndak ya? Ya wajib Beb. Kok bisa? Nah, kiai yang seperti ini anak suka katanya. Kok bisa Beb? Anak jadi korban katanya. Bisa begitu Beb. Saya diundang kata Habib nih di salah satu kampung yang harus pakai speedboat. Jadi ditelepon sama panitia, Beb, nanti kalau ke kampung kami pakai speedboat. Kata Habib, nyewanya di mana? Nyewa di Kecamatan Kakap. Ada dermaga speed. Bayarnya? Oh, nanti urusan kami. Karena mendengar nanti urusan kami, Habib Hinduan ini enak berangkat. Alhamdulillah, aman. Perjalanan 2 jam bolak-balik itu speedboat 4 jam. Nyampe di Kakap pulangnya, sopirnya nanya, Habib, ada titipan dari panitia enggak? Titipan apa ya Pak? Ini Bib untuk bayar speed. Oh, tadi panitia? Iya, tadi panitia sudah titip Bib, kalau uang untuk speednya sudah ada di Habib. Waduh, berat ini kata Habib kan? Kejadian nih gitu Pak. Dibuka sama Habib agak tebal Bib. Tenang Habib itu. Alhamdulillah insya Allah cukup. Sekali dibuka dilala uangnya 10 ribuan semua Pak. Lama Habib itu ngitung duit. Udahlah gelap-gelap lagi kan. Ketemu angka 2 juta Bib. Akhirnya Habib ini nanya. Udah deg-degan. Aduh tak melong kok. Gak kebagian aku nih. Habib Hinduan ini nanya. Pak sopir, ongkos speednya berapa? 1.800.000 Bib. Astagfirullahaladzim. Habib Hinduan cuma dapat 200.000 Bib. Speednya 1.800.000. Apa kata Habib itu? Tahu gini aku jadi supir speedboat saja daripada ceramah gitu. Lihat saya ini pada olia saja saya. Iya man karena tak olia toron aja. Wah, kamu yang susah. Lah cerita tadi, istri saya itu enggak tahu kalau di sini ada uangnya Bib, 300.000. Wallah, subuh bangunin anak. Bi, bangun. Apa Mi? Udah sholat subuh? Sudah tadi jam 3:30. Ya udah bangun. Ya apalagi aku saya ngantuk nih loh. Aku masih ngantuk. Bangun. Akhirnya karena istri yang marah saya bangun. Apa Mi? Rupanya sudah pegang songko ini Bib. Uangnya udah di tangannya Bib. Waduh, celaka dia. Ini uang apa Bi? Apa Mi? Ini uang apa? Iya uang apa? Iya uang apa? Iya maksud Umi, aku nemu di songkokmu. Oh, itu uang sial Mi. Kok bisa? Ya udah diumpetin masih ketemu. Lah ini mohon doa sama Habib, mudah-mudahan yang saya simpan nggak ketemu lagi. Ya perempuan di mana-mana tuh sama toh Bu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu bukan seorang nabi yang betul-betul penuh dengan kelembutan hati, istri Nabi itu saling mencemburui loh. Kalau bukan Nabi, wow, bisa lempar piring, pecah sendok. Tapi kan Allah mengkaruniai kelembutan di hati Rasulullah SAW, hingga istri-istri beliau juga diberikan kelembutan hati. Karena apa? Bersama Nabi. Nabi yang lembut itu menularkan kelembutan bagi yang lainnya, termasuk istri. Nah kalau para kiai, para ustadz dan kita ini lembut, insya Allah istrinya lembut. Oh bola pakun kiai, lapakun saring keterengan suaranya kok. Mau noreng madhure kan, buktinya mau ngolok anak sing ngaji mati. Tak ngedinganan mat ngaji iko. Anan pakun tegel mat ngaji mat iko. Itu Bib menurut mutur Pontianak Bib. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang inti dari apa yang saya maksud. Yuk, senanglah datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir saya mohon maaf pada putraipun Yai Safiuddin yang sudah mempertemukan saya dengan para jamaah. Kita doakan beliau almarhum diampunkan segala dosa-dosanya.
Allah terima amal solihnya, dan berkat kemuliaan Allah dan Rasulnya serta barokah dari Kiai Saifuddin almarhum, kita yang hadir malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak kenangan-kenangan indah kita bersama guru kita almarhum. Mudah-mudahan itu menjadi semangat dan pendorong kita untuk tetap istiqomah dalam setiap majelis, bahwa a'zamul karamah luzumul istiqomah. Hal yang paling mahal dan paling besar serta paling berat di dalam hal kebaikan adalah istiqomah di dalam kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah semata-mata karena saya yang bodoh dan awam. Jika suatu hari Allah masih memanjangkan usia kita, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan majelis yang berbeda. Dan insya Allah selepas ini guru kita dari Kota Malang, Kiai Muhammad Nur Haji, akan menyampaikan mawaidul husna untuk kita, dan insya Allah nanti disambung dengan Habib Hamid Al-Habsyi. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.